Ya, welcome back di sesi investasi kripto dan di sini bagian kripto ya, sorry. Nah, di sini kita akan membahas, saya akan membahas dan mungkin ada kalau ada salah atau saya tidak kurang mengerti mungkin kalian bisa koreksi di kolom komentar ya karena kripto ini agak sedikit riskan ya menurut saya. Nah, di sini langsung aja. Jadi di sini saya tidak akan menerangkan apa itu cryptocurrency karena mungkin kalian sudah tahu apa itu Bitcoin, itu kalian pasti sudah tahu semua lah ya. Terusan mengenai saya akan membahas tuh mungkin ada beberapa ya mengenai koin-koin dan mengenai mungkin NFT gitu kan. Jadi saya ulas sedikit aja untuk NFT. Apa itu NFT gitu kan? NFT itu singkatan dari non functionable token. Jadi ya singkatannya ya ibaratnya token yang gak ada gunanya gitu kan. Dan contoh nyatanya dan yang sering terjadi di 2021 itu adalah Al Ghazali gitu kan. Al Ghazali foto tiap hari dan dia masukkan ke OpenSea gitu kan. Nah, terus dari foto itu kalian beli gitu, yang mana gitu kan. Dan itu gak ada gunanya sebenarnya. Cuman buat pajangan aja gitu. Dan terbukti sekarang gitu untuk harga dari NFT ini semakin lama semakin turun gitu kan. Karena kenapa? Karena nanti ada kaitannya dengan yang saya omongkan di Bitcoin nanti, di koin-koin nanti gitu. Faktor-faktor apa aja yang menjadi core-nya gitu menurut saya. Terusan dari NFT ini mungkin kalian malah bisa ngupload apapun ya. Contohnya yang sering terjadi yang saya lihat itu adalah ngupload foto KTP dan ngupload foto gorengan ya kan. Dan ngaku-ngaku juga ada yang ibunya Gozali yang sampai 10 biji saya ngelihat gitu kan. Dan kayak bro, dia sukses karena konsisten gitu kan. Kalau kalian sukses karena naikin pamor, kalian sukses karena ngikutin pamornya Gozali ya, itu cukup sulit lah ya menurutku. Nah, terusan gitu, kita kembali lagi ke koin gitu kan. Nah, dari koin ini ada beberapa faktor yang menjadi menurutku penentu lah di mana harganya bisa naik tinggi atau turun tinggi gitu kan, ibaratnya kayak gitu aja. Dan mungkin ini bisa diadu argumen gitu kan. Tapi menurut saya secara umum garis besarnya cuman ini aja. Nah, total ada beberapa gitu kan. Yang pertama ada supply and demand dan yang kedua itu ada utility dan use case. Yang ketiga mungkin ada project dan segala macamnya. Terus ya dan keempat dan yang sebagainya mungkin nanti kalau saya ingat saya langsung katakan aja karena aku juga ngebahasnya spontan gitu kan. Nah, jadi yang pertama supply and demand gitu kan. Supply and demand self explain gitu kan. Sudah diterangkan sendiri. Jadi modelannya itu kayak pulpen lah ibaratnya ya. Supply-nya itu yang supply itu banyak buat kan. Sampai mungkin tiap hari itu mungkin ratusan ribu ya kan. Pulpen diproduksi gitu. Sedangkan demand-nya itu kalau kalian lihat paling ya satu dua beli pulpen gitu kan, 10 beli pulpen. Nah, ini yang menyebabkan harganya drop ya kan. Harganya drop dan nggak berguna. Kayak gitu aja gitu, sederhana aja. Jadi supply and demand. Nah, untuk crypto sendiri gitu kan, kebanyakan supply-nya itu tidak terhingga gitu. Jadi kenapa ada mining gitu kan. Nah, mungkin di sini kita bisa argu lagi. Adu argumen di mana kalau sang nge-search gitu itu ada beberapa modelan Bitcoin, bukan Bitcoin sih, koin itu yang kita bisa mining tanpa batas gitu kan. Sedangkan ada beberapa koin, contohnya Bitcoin itu yang kita bisa mining itu ada batasnya gitu. Nah, sehingga kalau nggak ada batasnya kita bisa mining terus gitu kan. Maka kalau nggak ada yang ngedemand, nggak ada yang mau gitu, ya jelas nanti harganya akan drop gitu karena ya sesuai hukum pasar ya kan. Terlalu banyak berarti kan ya harganya harus murah biar laku gitu kan. Ibaratnya kayak gitu ya. Nah, biar bisa bersaing lah ibaratnya. Nah, kayak gitu. Nah, yang kedua itu adalah utility dan use case. Nah, di sini itu cukup sulit ya, Kak. Jadi utility dan use case itu berkaitan sama project yang nomor 3 tadi. Jadi kegunaannya itu apa gitu. Contoh gitu, itu beberapa koin contoh bisa untuk di metaverse gitu kan. Bisa untuk di sini gitu, bisa untuk project ini gitu. Nah, untuk berarti kan koin ini berguna gitu. Jadi kalau yang dari pendapat saya pribadi itu naik gitu. Jadi kayak kalau kalian mau masuk ke project itu, kalian kalau mau menggunakan project itu, jadi kan kalian harus beli koin itu kan. Itu sepengalaman saya kan. Jadi mau gak mau kalian harus beli ada di supply demand tetap lah, demand tetap untuk project itu gitu. Nah, masalahnya ini modelannya untuk project di crypto ini menurutku kurang jelas ya kan. Menurutku kurang jelas jujur aja. Dan dari beberapa project yang mungkin banyak yang project yang terjadi gitu, itu mungkin hanya sedikit yang berhasil gitu. Dan walaupun berhasil pun tidak menutup kemungkinan koinnya itu udah turun duluan gitu. Nah, untuk kalian mau tahu gitu kan, kalian juga bisa buat koin sendiri, kalian juga bisa buat NFT sendiri gitu dengan harga yang mungkin ya relatif yang kalian ingin mau kan gitu kan.
Nah, yang pertama yang kalian kumpulkan adalah massa dulu ya kan. Nah, ini massa dulu. Jadi contoh beberapa artis itu kan sering ngebuat token koin dan segala macam kan untuk metaverse dan segala macamnya gitu kan. Nah, ya literally kalian juga bisa buat sendiri, tapi siapakah yang mau beli gitu kan. Dan lagi gitu, utility dan use case-nya itu juga gak ada gitu. Makanya yang selanjutnya itu adalah timing gitu. Jadi cukup sulit untuk menurutku dikatakan kripto ini investasi karena tadi kita harus main timing. Ini jujur aja. Jadi kalau timingnya kurang tepat gitu kan, maka kalian yang ada itu rugi aja. Dan kembali tadi ke konsep awal, projectnya itu kebanyakan nggak jelas gitu kan. Nah, mungkin beberapa orang ngomong gitu, kalau misalkan kayak gitu mending projectnya jadi dulu baru kita bisa beli koinnya gitu. Nah, nggak bisa. Kenapa? Karena duitnya tadi itu didapatkan dari kalian beli koin gitu kan. Sebenarnya duit untuk membangun projectnya itu tadi kemungkinan tuh dari kalian beli koin gitu kan. Nah, makanya itu bisa untuk ya mungkin beberapa kali gitu kan. Nah, selanjutnya menurutku gitu. Tadi soal timing ya kan. Timing is the key. Dan yang perlu diingat adalah di sini no regulasi gitu kan. Di kripto ini no regulasi. Jadi kalian bisa naik sampai 100 ribuan persen, miliaran persen. Dan ada yang sampai mungkin turun sampai 100% gitu kan. Contohnya gitu kan. Contohnya itu Luna. Nah, contohnya Luna. Jadi Luna itu sekitar 2021-2022 itu mengalami yang namanya turun sampai 100%. Ya enggak 100%, 99% ya kan. Karena kalau sampai 100% itu sampai enggak ada harganya. Terusan apa yang terjadi gitu kan. Jadi kalian yang punya yang beli koin Luna, beli yang segala macamnya gitu kan. Itu jelas mungkin dari harga 100 juta kalian nabung sampai 100 juta gitu kan. Bisa mungkin kalian bayangannya bisa beli McLaren gitu kan. Nah, ternyata ketika itu terjadi dalam beberapa detik doang, dalam beberapa menit, dan itu dalam 1 hari lah intinya. Itu dari yang kalian mau bisa beli McLaren, paling beli permen aja sampai sekarang kurang gitu. Nah, pada akhirnya apa? Banyak yang rugi, banyak yang stres gitu kan. Karena no regulasi. Berbeda dengan yang saham gitu. Yang saham itu turun maksimal mungkin 30% gitu. Nah, no regulasi, tapi ingat naiknya itu juga bisa sampai tinggi gitu kan. Dan ingat yang perlu saya katakan, fokus pada resiko dan jangan pada profitnya gitu kan. Itu kenyataan yang harus kalian ketahui. Nah, terus dari sini kita bisa menganggap ada beberapa strategi gitu kan. Ada beberapa strategi. Yang pertama kita berjudi dengan memasuki dengan meme coin gitu kan. Kalau nggak tahu meme coin itu kayak semacam kalian meme gitu, kayak yang di internet bertebaran gitu. Itu dibuat koin. Dan ya itu buat berjudi. Kenapa? Karena tadi soal timing ya kan. Kalian beli pada saat minting gitu, mau minting kalian koinnya dibuat. Ketika koinnya dibuat gitu kan, kalian beli, listing langsung dijual gitu kan. Atau mungkin tunggu beberapa saat sampai tinggi itu dijual, itu sampai ratusan persen miliar, ratusan persen ya kan. Tapi agak jarang juga yang turunnya sampai ratusan persen juga. Nah, itu jadinya berjudi ya kan. Nah, terus yang kedua itu semacam investasi biasa gitu kan. Investasi biasa itu ya semacam eh kalian beli terus tabung dah gitu kan. Ada yang modelnya staking. Staking itu kayak deposit ya kan, kayak deposit di bank lah. Ada yang masukin tapi ya udah dibiarin aja nunggu naik gitu kan. Bedanya apa? Kalau deposit, kalau staking itu nanti kita tetap dapat hadiah, tetap dapat duit. Bedanya gitu kita nggak bisa gunain koin itu sampai beberapa waktu gitu. Nah, kayak gitu. Terusan yang kedua itu apakah worth it mining gitu kan? Mungkin pertanyaan yang sering di kulik gitu kan. Menurutku worth it aja. Asal yang pertama adalah listriknya kuat dulu. Yang kedua punya modal yang luar biasa gede. Kenapa? Karena satu rig itu cukup mahal ya kan. Satu rig itu cukup mahal dan dayanya yang dihabiskan cukup mahal gitu. Dan usianya dari GPU yang atau CPU atau motherboard yang kalian beli itu juga akan berkurang gitu. Nah, jadi sering ganti-ganti aja. Nah, oh ya, gimana ya? Cara beli Bitcoinnya? Ini saya lupa nih. Cara beli kripto dan segala macamnya. Beli kripto dan segala macamnya gitu, itu kalian bisa beli di platform-platform yang gede lah, ibaratnya kayak toko kripto, Indodax ataupun via Binance ya kan. Nah, modelnya itu adalah spot market. Jadi kalian beli langsung cash gitu kan. Itu ke player lain atau orang lain gitu kan. Nah, kalau kalian mau beli langsung gitu, itu baratnya, nah itu modelnya sebelum minting gitu. Jadi sebelum rilis gitu, kalian bisa beli dulu.
itu ya ibaratnya kalau IPO lah ya di saham gitu kan. Nah, terlepas dari apapun itu gitu, ingatlah baca dulu utility dan use case koin yang di banyak gitu kan. Nah, terusan gini, saya juga lupa dengan satu hal gitu kan. Selain kalian beli gitu, kalian juga bisa dapat gratis. Ya, gratis. Mungkin kalian sudah pada tahu jawabannya, yaitu pakai airdrop. Ya, airdrop ini semacam mekanisme kalian bagi-bagi koin gratis yang belum listing di manapun platformnya. Itu nanti habis listing ya ibaratnya airdrop itu gratis. Gimana cara kerjanya gitu kan, biasanya kalian lewat telegram atau lewat web tertentu gitu ngelakuin tugas tertentu dan nanti dapat koinnya. Misal yang cukup viral itu adalah hamster combat dan yes coin, dan mungkin satu lagi saya lupa sih, tap swap atau apa gitu. Nah itu mungkin kalian kalau yang nonton video ini habis mungkin udah setahun ke depan, mungkin kalian kurang relevan lagi ya, tapi mungkin ya ini aku kasih tahu dulu di hari ini itu masih viral hamster combat, yes coin dan segala macamnya gitu kan. Nah modelannya itu kalian biasanya klik-klik tugas gitu kan, klik tugas dapat, terus klik-klik monitor gitu. Jadi Telegram itu ada modelan mini gamesnya, bisa mini games, dan itu perputaran di Telegram itu kriptonya sampai 400 juta dolar kelihatannya. Nah kayak gitu. Apakah worth it untuk digarap? Nah untuk airdrop ini menurutku worth it untuk yang punya banyak waktu luang, atau mungkin punya banyak waktu luang tuh maksudnya gini dulu. Jadi itu kan modelannya kan klik-klik terus ya. Apakah kalian setiap saat ngeklik gitu? Apakah di WC juga ngeklik? Apakah makan juga ngeklik gitu kan? Kan enggak kan, capek kan? Makanya harus butuh yang waktu luang gitu. Apalagi pada saat kerja gitu kan. Enggak mungkin kan kalian kerja langsung kayak, aku harus ngeklik ini, aku harus ngeklik ini gitu. Nah, karena itu dapat gratis, logikanya kalian mau di dia ngejual ketika listing dijual di harga berapapun itu kalian otomatis untung lah, karena ya tadi belinya kalian dapat gratis. Namanya gratis kan nggak bayar ya kan. Kalian kalau dijual harga 1 rupiah gitu per satu koin, ya jelas tetap menguntungkan ya kan bagi kalian. Tapi apakah worth it tenaga dan itu, menurutku nggak juga itu. Menurutku ya biasa aja. Nah, yang perlu diwaspadai adalah contoh gitu, kebanyakan yang ya contoh aja hamster combat gitu. Mungkin kalian bisa koreksi di kolom komentar gitu. Hamster Combat itu mendapatkan dana gitu itu dari kalian nonton video gitu kan. Jadi tugasnya itu nonton video dan segala macam, gak ada venture capital atau bank yang ngedukung dari Hamster Combat ini. Nah jadi makanya ketika dia mau listing gitu, dia mengalami pengunduran beberapa kali. Nah yang kayak gini-gini nih contoh akan ibaratnya mengurangi rasa kepercayaan investor gitu kan, mengurangi rasa kepercayaan user gitu kan. Nah udah capek-capek tapi kok nggak listing-listing, nggak jadi duit gitu kan. Nah, tapi yang perlu kalian tahu adalah di baliknya tuh kalau saat searching tuh ya kayak tadi itu gak ada bank yang menanggulanginya dan segala macamnya, dan itu saya ngeliat di berita-berita. Jadi kalian kalau misalkan gak jadi listing gitu kan, ya kalian cari tahu alasannya kenapa gitu kan. Nah sampai dia nge-milking banyak banget, ada channel YouTube dan segala macamnya gitu kan. Nah kayak gitu. Terusan yang kedua adalah projectnya gitu. Jadi ketika listing gitu kalian nggak akan tahu harganya berapa gitu kan. Yang menentukan tuh developernya gitu. Nah dari tugas-tugas itu tadi gitu biasanya gitu itu cukup menguntungkan kalau menurut saya. Ini yang kedua yang tadi alasan yang saya omongin, itu bisa diotomasi gitu. Jadi beberapa orang gitu itu menciptakan bot itu untuk main di beberapa akun. Jadi kan akun Telegram tuh kalian bisa buat banyak kan, dengan mungkin nomor teleponnya ya mungkin satu handphone dua lah dan segala macamnya gitu kan. Itu bisa diotomasi gitu pakai bot itu, mungkin pakai pemrograman Python dan segala macam. Nah sehingga gitu jadi dia nggak perlu capek-capek ngeklik gitu kan, tapi ya tiap hari dapat hasil gitu. Nah kayak gitu. Jadi klik modelannya kayak Coin sama Hamster Combat gitu kan. Dan mungkin Hamster Combat itu karena telah mengalami pengunduran beberapa kali dan segala macam, akhirnya dia berhasil listing di 26 September mendatang ya. Nah, cukup selamat gitu, akhirnya menghasilkan uang gitu kan. Nah, kebanyakan gitu kalau misalkan udah gak jadi listing itu biasanya ya udahlah pasrah gitu. Nah, jadi pasrah gitu kan, gak ada yang tahu dan segala macamnya, ya udahlah kayak gitu kan. Nah, terusan yang perlu dihindari itu kalian mungkin airdrop yang baik dengan airdrop yang buruk kayak gimana, yaitu kalian lakuin semuanya aja dulu. Kebanyakan itu kalau hoki dapat jackpot gitu, jadi dapatnya lebih dari kalian ngelakuin tugas gitu. Jadi ada yang namanya raffle gitu kan, diacak gitu, tiba-tiba kalian dapat jackpot, dapat hadiah gitu kan. Nah itu juga lumayan sebenarnya.
Nah, terusan gitu yang selanjutnya gitu. Hindari, karena tadi ya, timing is the key gitu. Timing is the key. Jadi maksudnya tuh juga bisa berlainan. Jadi kalau ada influencer atau bukan informasi-informasi yang kalian nggak minta tapi dapat sendiri gitu kan, katanya kalian nggak nganalisa tapi dapat sendiri, kalian nggak effort tapi dapat sendiri, tiba-tiba kalian nonton video, kalian lihat Instagram, TikTok, dapat sendiri gitu kan, most likely it was a trap gitu, ini adalah jebakan gitu. Kenapa gitu kan? Karena gini, ketika orang itu beli, ngomong ya, aku punya manta, bukan, aku punya hamster kobat gitu, dia udah beli duluan guys, dia udah beli duluan gitu, dia udah beli duluan. Aku punya ini, aku punya ini gitu, dia udah beli duluan di harga bawah kan. Nah, contoh gitu, orang lain gitu kan, wah dia udah sukses di sini gitu kan, pemikirannya pasti orang pastinya akan naik tinggi. Kenapa? Karena mungkin ada satu dua hal yang nggak kita ketahui dari analisa kita yang amatir gitu kan. Wah, ini besok akan naik ke langit ketujuh gitu kan. Nah, kayak gitu kan, langit ketujuh ya. Nah, kalian pikirannya kayak gitu. Nah, yang ngebuat dia naik langit ketujuh adalah kalian-kalian semua ini yang beli gitu kan. Nah, ketika dia ngomongnya besok pasti akan naik gitu kan. Besok pasti akan naik gitu. Nah, yang naikin tuh kalian gitu. Yang naikin tuh kalian karena tadi lagi supply and demand gitu. Supply-nya terbatas tapi demand-nya tiba-tiba melonjak tinggi karena tadi ada yang orang yang beli banyak karena tadi ada orang yang mungkin influencer atau di Instagram gitu yang belinya tuh pokoknya yang ini naik tinggi gitu kan, koin yang naik tinggi, supply-nya sedikit, demand-nya banyak banget gitu kan, jadi harganya melambung tinggi gitu. Nah, mungkin dia akan langsung buat video klarifikasi, ya ini kan bener kan omongan gua kan gitu, dia tiba-tiba koinnya naik gitu kan, sekarang saya waktunya jual gitu. Nah, habis dijual baru diupload videonya gitu kan, ngedrop. Nah, kayak gitu. Kalian jadi tukang cuci piringnya doang, nyangkut gitu kan. Itu sering terjadi dan kalian nggak bisa disalahin gitu kan. Kalian nggak bisa disalahin karena kalian ingin cepet kaya gitu kan. Karena tadi sesuatu yang terlalu bagus untuk jadi kenyataan, memang mungkin terlalu bagus untuk jadi kenyataan. Terusan yang selanjutnya itu adalah mindset ingin cepat kaya dan segala macamnya itu juga cukup sulit lah ya untuk dihilangkan. Kalau salah influencernya gimana gitu kan, kebanyakan kalian nyalahin kayak gitu kan. Nah, ibaratnya kalian sekolah gitu kan, masa kalian nyalahin guru karena kalian tidak sukses gitu kan, ya logikanya itu salah kalian sendiri. Kenapa kalian nggak belajar lebih giat, kenapa kalian nggak langsung percaya gitu, dianalisa itu cukup sulit ya kan. Terusan kalau ngomong sebelum listing ini nanti analisa perkiraan naik miliaran gitu kan, sebelum minting lah, sebelum dapat koinnya asli dia ada di platform gitu, itu bullshit gitu, menurutku bullshit. Kenapa? Karena project di crypto itu kurang lebih cukup sulit untuk direalisasikan, bukan direalisasikan sih, lebih tepatnya cukup sulit untuk dimonitor gitu kan. Tiba-tiba gagal aja, tiba-tiba repul gitu kan, tiba-tiba gak bisa lagi gitu kan. Nah, jadi cukup sulit lah. Baru habis di IPO, habis dia ada grafiknya mungkin bisa dianalisa gitu. Walaupun dianalisanya tuh cukup sulit lah ya untuk kripto yang aset digital yang gak ada aturan juga gitu. Nah, jadi saran saya gitu kan, hindarilah sesuatu hal yang dipublish ke publik gitu kan. Cukup kalian cari-cari sendiri gitu, cari-cari sendiri di internal gitu kan, atau kalian mengesik-ngesik sendiri gitu kan. Mungkin resikonya lebih kecil menurutku daripada kalian ngikutin yang langsung di Instagram yang kayak, oh ini ada nih koin nih, tiba-tiba ada postingan ini naik tinggi gitu kan. Nah, ini bakal naik tinggi gitu. Yang bikin bakal naik tinggi itu adalah kalian yang beli gitu kan. Nah, jadi modelnya tadi supply and demand gitu kan. Udah tinggi, dia ngebuat postingan baru ini bener gitu kan. Nah, tinggal mereka jual yang udah beli sebelumnya, kalian jadi tukang cuci piringnya, kalian nyalahin gitu kan. Nah, itu biasanya yang sering terjadi gitu. And most of it gitu kan, ketika sudah mencetuh all time high gitu kan, cukup sulit untuk dia kembali lagi menyentuh all time high gitu kan. Cukup sulit lah, karena tadi sudah supply-nya dikit, udah dikuras semua sama player-player yang banyak demand-nya ini. Tiba-tiba kan turun nih, demand-nya ini langsung supply-nya ini jadi banyak kan, dan demand-nya itu jadi dikit. Nah, makanya harganya tuh rendah gitu. Satu-satunya solusi untuk dia tetap naik lagi ke atas itu kan, dengan mengambil semua yang diambil oleh yang dijual tadi itu. Nah, tapi kan mesti ya, duit terbatas ya kan, jadinya kayak gitulah. Terusan ingat sekali lagi,
kripto ini nggak ada aturan, jadi dia masuk ke investasi yang menengah ke tinggi gitu, menengah ke tinggi. Saran saya kalau mau invest, oh ya, sama satu bukti lagi gitu kan. Mungkin ini aja satu bukti aja. Yang baru saya ingat, itu biasanya kan Bitcoin halving gitu kan, Bitcoin halving gitu kan. Habis halving turun tinggi, naik tinggi sampai ke langit ketujuh ya kan. Sampai sekarang mana langit ketujuhnya? Apakah running sampai segitu? Enggak kan? Jadi kenapa gitu kan? Karena sudah terlalu banyak dikonsumsi oleh publik gitu. Nah, jadi maksudnya gimana? Kalian lihat iklan gitu. Bitcoin lagi masa halving nih gitu. Habis ini dia akan naik tinggi gitu. Nah, terusan ada orang ngomong orang-orang gitu, oh iya ini akan naik tinggi gitu, akan naik tinggi gitu. Di postingan Instagram sampai banyak banget gitu. Bitcoin halving, iklan pun juga gitu kan. Dari exchange ada yang market gitu dan aplikasi-aplikasi yang ingin ditanami duit kita gitu kan. Bitcoin halving dia akan naik tinggi, naik langit ketujuh itu. Bro, udah dikonsumsi publik gitu, kalian mau beli gitu, nah jika jadi halving gitu, yang jadi duit kalian yang halving gitu, turun terus itu kan. Nah kayak gitu-gitu itu cukup sulit lah ya. Ini untuk kalian dinyalahin mereka semua gitu, karena mereka ngejual harapan bahwasanya akan halving gitu kan. Sedangkan kalian itu tidak pakai otak kalian gitu, jadinya ya kayak gitu tadi. Kalian rugi, mereka nya untung, mungkin itu pelajarannya ya kan. Sesuatu hal kalau terlalu banyak dikonsumsi oleh publik resikonya cukup gede gitu. Dan itu menurut saya mungkin kalian bisa komentar dan kritisi di kolom komentar juga gitu kan. Ini realita saya menurutku pribadi, sesuai pengalaman lah ya. Dan mungkin itu, makasih.